Halo guys, temu gue sama dari StepTech dan udah lama banget kita nggak buat day in the life atau real world test. Jadi kita bakal real world test pakai Vivo X300 Ultra. Ini gue udah pakai casingnya juga kayak gini bentuknya. Pretty good, tapi masih tebal ya untuk masalah kamera bam. Kalau suara gue aneh, gue baru mau tidur, so sorry about that. Dan kita mulai di jam setengah 8. Baterai pasti udah di 100%, udah gue cas full ya. Bisa kita lihat nih, tuh 100%. Jadi seperti biasa, yang gue lakuin pertama, pakai HP-nya buat sambil makan, sambil mandi, yang pasti di toilet, the best thing ever. Dan yang pastinya habis itu kita bakal hari ini itinerary-nya kita bakal ada saudara datang jadi beli oleh-oleh. Dan habis itu kita mau ke Pascal dan ke KBP, bukan ke KBP sih sebenarnya, nanti KBP kita mau ke Dago Bakery juga karena fotonya di situ bagus-bagus. Kita foto-foto dan kita lihat kekuatan baterainya, karena HP ini kalau nge-record terutama agak boros walaupun baterainya gede. So kita mulai di 100%, setengah 8, let's go. Nah guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60fps di Vivo X300 Ultra. Ini gue lagi nge-record kucing gue, dan ini gue nge-record di kamera main, dan juga tadi ngetes ultrawide. Dan si telefotonya juga ini di indoor ya, dengan kondisi lampu bohlam 11 wattan. Jadi ya nggak terang-terang banget juga, tapi ya karena mereka sensornya gede semua, gambarnya kelihatan sharp, jernih, dan ultrawide juga bagus loh, not bad. Alright boys, I'm back. Tadi gue habis sarapan bentar, dan tadi gue juga habis main sama kucing gue. Bisa kita lihat tuh, lagi tidur, gue toal-toal mengganggu seperti biasa, kerjaan slave-nya si kucing. Dan tadi kita jam setengah 8 kan, dan gue udah pakai lumayan berat HP ini. Gue pakai buat video recording, foto-foto dikit, dan juga tadi gue nonton YouTube sama ya Instagraman kira-kira sejaman lah. Dan sekarang jadi 94%. Menurut gue sih optimisasi Vivo masih harus ditingkatkan 6600. Harusnya ya, kayak di X300 Pro kan pas pertama rilis itu baterainya agak burik, padahal lumayan gede 6500. Tapi setelah beberapa update, bagus. Semoga ini juga sama. Sekarang kayaknya masih agak kurang untuk masalah baterai. Tapi overall, 94 di jam 9 sih udah lebih bagus dari S25 Ultra gue at least. So ya, kira-kira jam 10-an gue bakal ke Pascal sama keluarga. Adik gue mau beli sepatu, habis itu kita bakal ke Dago Tea House, dan ya kita foto-foto di situ. Langsung aja kita move on. Size. Oke, sekarang di jam setengah 11. Langsung gas kita ke Pascal. Baterai di 86%. Tadi gue pakai timeline, bukan timeline, sorry, timelapse juga lumayan lama, jadi agak turun. Tapi 86 di setengah 11 is pretty good. Langsung aja kita gas. Ini untuk main kameranya ya, agak ngezoom memang karena dia 35mm. Dan ya ultrawide juga kualitasnya udah bagus banget karena sensornya gede. Langsung aja kita gas ke Pascal. Let's go. So kita udah kilometer 88, mau ngecas dulu karena mau ke Jakarta jadinya dari guys, nggak jadi ke Pascal. Let's go. Oke, so kita omongin tentang desain belakangnya. Menurut gue walaupun kamera bamnya gede, tapi keren ya desainnya, gue suka. Dan ini gue lagi di cafe Starbucks, dan gue ambil foto-foto sedikit, bisa kita lihat foto si croissant, foto si kafenya sendiri. Dan overall dia point on show-nya cepet banget, responsif, dan kualitasnya I must say it's pretty good, bagus banget. Dan dibanding sama Samsung gue sih ini lebih kerasa berkarakter aja yang gue suka gitu. So the camera is great so far. Oke guys, gue udah nongki dan harusnya cadar udah full. Sekarang kita mau ke MOI, jadi change of plan. Mau ke Wuthering Wave event, dan ini pakai Vivo 4K 60. Bagus ya, ini main lensnya 35mm, ultra wide. Kalau bisa di crop ke 28 juga bisa. Overall sih oke. Dan ya, kita langsung aja balik ke mobil, tuh di situ mobilnya, dan MOI, gas.
Oke, udah di KM 6B. Hah? Oh iya. Dan itu ya gue nggak ngecas lagi. Ini kita mau ke toilet lagi. Yap. Kalau laki-laki sering ke toilet 6B. Habis itu kita langsung gas ke MOI. Pasti macet banget sih jam 47. Jam 1.47. Baterai sekitar 70-an tadi kalau nggak salah. Alright, let's go. Oke guys, udah sampai di MOI baru parkir dan untuk baterai kita ada di 69. Nice. Ya kita langsung aja, gue mau makan dulu dan habis itu kita langsung ke Wibu Wuthering Wave. Ya ini udah di MOI dan ini pakai 4K 60 lagi. Indoor, tadi ultrawide sekarang main di 35mm. Bagus ya. Kita lihat foto 7 kali, 10 kali, stabilisasi masih oke. Dan balik ke ultrawide. Jadi ini gue mau makan ramen dulu sebelum abis itu ngeliat sepatu adik gue. Abis itu kita bakal ke Wuthering Wave Pop-Up Store. Tapi ya gue mau bahas bentar untuk si X300 Ultra Origin OS 6. Bukan yang paling banyak customisasi, tapi ini salah satu yang paling smooth. Bisa kita lihat tuh UI-nya, it's good, smooth, enak, overall sih it's pretty good. Jadi ya, gue mau makan dulu dan langsung aja kita ke Sport Station. Tapi sebelumnya pastinya gue sambil nunggu makanan main game dulu dan overall untuk full review gaming nanti kita bakal tes full reviewnya. Gue main game di sini sih NTM max setting, gak ada masalah, smooth, enak dan HP-nya juga supply scaling gak cepet panas dan ini gue pakai boost setting, so it's pretty good. Boys, waktunya ke multi toys. Ini tuh multi. Kita lihat. Zoom in 4 kali. Let's go. Masuk ke apa ya? Detail Buragomo bagus-bagus ya sih. Gua Oke boys, waktunya pulang. Sekarang udah di berapa? 53, awet juga ya. Kalau gue lumayan banyak foto-foto terutama di multi toys. Dan 17.39 dan ya kita waktunya pulang. Ini gue masih di MOI. Let's go home. Dan ya kita lihat gimana baterai pas pulang. Gue sih ini nggak heavy usage banget kalau misalnya kita ke setting. Terus kita ke battery 53 scan on time kita udah di 5 jam. Jadi ya dibanding sama hari pertama yang pastinya ini better karena udah mulai optimize. So ya, let's go home. Let's go. Oke boys, ke rest area lagi, gue ngecas 53%. Pakai yang paling kencang, so ya, gue mau makan dulu sama keluarga. Dan ya, ini pakai Vivo juga, Samsung gue. Let's go eat. So ini malam-malamnya kayak gini guys, dan 4K 60 malam-malam lumayan oke, ini ultra wide lah padahal. So that's not bad, tapi mainnya tetap lebih superior ya, dan ini gue lagi ngecas. Zoom in juga masih bagus, asalkan ya cahayanya cukup, even 10 times. Dan ya, gue mau ngambil minuman dulu. Oke guys, I'm finally back. Baterai di 41. Dan ya, gue pakai ya biasa aja sih tuh untuk usage. Gak mau fokus lagi kalau gak fokus ke chain. Dan kalau misalnya kita melihat untuk battery usage-nya, ini kita ada di 13 jam dan scan on time. Oke, ini nggak ke record semua ya. Tadi kan 5 jam, sekarang kok turun jadi 3 jam. Anyway, segini dan gue lumayan banyak pakai foto. Kalian bisa lihat pas di multi toys lumayan banyak foto. Tapi ya, overall sih enak yang gue suka banget sama HP ini.
cepet banget kalau misalkan mau snap foto langsung instan gitu, itu gue suka. Kalau Samsung ada delay langsung kayak double tap, boom 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 boom, dan smooth banget, itu gue suka. Jadi kalau point on shoot dia one of the snappiest. That's good. Dan ya cuma segitu videonya untuk Day in the Life. Bisa komen di bawah kalau misalkan ada saran, dan thank you for watching. Ketemu lagi kapan-kapan untuk Day in the Life HP lainnya. Mungkin kita bakal Day in the Life next Phone X9 Ultra, maybe, I don't know. See you and goodbye.